Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Supriyadi, NPM 1911080271, yaitu dari kelas F BKPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin, yaitu yang pertama ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Itu dibagi menjadi 3 poin. Pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja. Terus yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang terakhir itu ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Itu yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja. Pengertian bimbingan dan konseling anak adalah seorang terhadap dengan melibatkan konselor dengan anak-anak, sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan. Dan di sini konselor juga membutuhkan kemanapun konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lain. Terus bimbingan dan konseling remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Itu yang selanjutnya, poin kedua, yaitu tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yaitu tujuan bimbingan dan konseling anak kepada anak, yaitu yang pertama kebahagiaan hidup pribadi supaya kehidupan efektif dan produktif, yaitu kesanggupan hidup bersama dengan orang lain, keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi itu tujuan-tujuannya tujuan bimbingan dan konseling pada anak. Itu yang kedua, yaitu tujuan bimbingan dan konseling kepada remaja, yaitu untuk pemahaman bahwasanya remaja itu sudah masuk ke ranah bukan lagi kanak-kanak yang masanya sudah harus tahu yang mana yang baik untuknya, mana yang buruk bagi dirinya. Itu yang kedua, hubungan dengan orang lain, yaitu selanjutnya kesadaran diri, penerimaan diri, aktualisasi diri, pencerahan, pemecahan masalah, itu pendidikan psikologi, memiliki keterampilan sosial, reproduksi dan aksi sosial yang baik. Yang selanjutnya itu ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu dibagi menjadi 2 bagian, ruang lingkup dasar dan ruang lingkup khusus. Yaitu ruang lingkup dasarnya bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Ruang lingkup khusus anak dan remaja yaitu lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengatasi kesulitan yang dihadapinya, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Oke, di sini saya melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu dibagi menjadi 4 pembahasan. Yaitu pembahasan pertama tentang hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja. Terus yang kedua, beberapa hakikat dan prinsip bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang ketiga, urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Terus yang terakhir, tentang karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah SD dan MI. Itu yang pertama, hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti.
persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain sering muncul. Demikian seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Jadi, BK anak dan remaja adalah suatu bantuan atau pencegahan suatu permasalahan yang berkaitan anak-anak dan remaja untuk mengatasi permasalahan dan menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun mencegah sebelum terjadinya permasalahan terjadi. Terus yang pembahasan kedua yaitu beberapa hakikat dan prinsip bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yaitu yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Terus yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Terus yang selanjutnya, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Terus selanjutnya lagi yaitu bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Terus kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosionalnya. Dan selanjutnya bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Jadi bimbingan itu tidak bisa hanya cukup sehari. Jadi terus sampai memang sudah benar-benar selesai, permasalahannya sudah kelar. Jadi emang bisa di-stopkan kalau memang permasalahan itu sudah selesai. Itu untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yaitu yang pertama, urgensi kegiatan bimbingan dan konseling menurut para ahli adalah bermuara pada suatu upaya memberikan bantuan kepada individu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sedangkan bimbingan dan konseling untuk anak dapat dimaknai sebagai bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahannya yang dihadapinya. Yaitu yang selanjutnya itu urgensi bimbingan dan konseling bagi anak PAUD, yaitu supaya mengenal jati dirinya. Jadi saya ini seperti apa sih? Saya ini gimana sih? Nah itu tujuan seperti itu. Dan yang selanjutnya itu urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja, yaitu menurut Aunur Rahim Pakih 2001-13-21 bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmania atau biologis dan psikologis atau mental atau rohania. Manusia sebagai makhluk individu sosial berbudaya dan sebagai makhluk Tuhan atau religius. Yaitu yang selanjutnya karakteristik bimbingan konseling di sekolah SD dan MI. Bimbingan dan konseling di mana fokus bimbingan SD atau MI lebih menekankan kepada pengembangan pemahaman diri dan pemecahan masalah serta kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Selain itu, bimbingan melibatkan orang tua murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam pendidikan anak selama di tingkat sekolah dasar. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu dibagi menjadi 2 poin pembahasan, yaitu pertama fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Terus yang kedua, apa tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja? Yang pertama, fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu fungsinya untuk pencegahan atau preventif, untuk fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi fasilitasi. Yaitu yang kedua mengenai tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu dibagi menjadi 2 tujuan. Itu pertama tujuan umum, terus yang kedua itu tujuan khusus.
Tujuan umum itu secara garis besar, tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus yang tujuan khusus dari layanan bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangannya, termasuk aspek-aspek lain pribadi sosial, belajar, dan karir. Bimbingan pribadi sosial untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada Bapak Belardo Farjantoki MPD yang mana sudah membimbing kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.